balik lagi di NPC Art Official channel YouTube bareng saya Eka. Kali ini kita bakal gambar ya. Apa tadi? Bentar lihat contekan dulu. Oh ya, cara mengatasin lag gimana ya sebutnya di Bispan X. Oke, yang pertama mungkin kita bisa bersihin memorinya seperti bersihin di sini, optimalkan. Ini sih kalau yang masalah untuk bersihkan RAM-nya, biasanya ini kan kita udah kerjakan, udah gambar mungkin beberapa jam, jadi mungkin memori RAM yang terpakai banyak gitu. Jadi kita tutup dulu Bispan X nya, terus kita optimalkan lagi, terus buka lagi sih Bispan X nya. Terus yang kedua itu mungkin ya masalah di resolusi kanvasnya. Kita mau create project yang baru, biasanya di sini ada kan ukuran kanvas. Jadi di sini kecepatan sama kualitas. Jadi semakin besar kanvasnya bakal semakin berat juga sih. Cuma kualitasnya otomatis semakin bagus juga. Pixelnya atau gimana sih ya. Cuma nggak pecah gitu kalau di zoom banyak-banyak atau dijadikan wallpaper. Cuma di ukuran HD sih udah lumayan. Cuma kalau saya ya biasanya pakai di 2K x 2K 2000 x 2000 kanvasnya. Jadi persegi gini sih rata-rata project saya make yang gini sih. Soalnya ada keperluan lain, ada requestan lain dari yang order. Satu lagi, ini pengaruh juga sih resolusi ini ke banyaknya layer yang bisa kita pakai. Kalau saya biasanya di 2K ini 20 layer kayaknya udah lag gitu. 20 layer. Ini sih device nya cuma RAM 3GB sih. Jadi ya batasnya emang segitu. Kalau kita turunin misalnya main di HD mungkin bisa lebih, bisa sampai misalnya 30 layar atau 40 layar masih lancar. Cuma karena kalau kita pakai 2K x 2K tadi bisa cuma 20 layar gitu aja sih contohnya. Apalagi ya? Oh ya, yang ketiga, batasin jumlah layarnya tadi sama yang udah kita bahas tadi. Jadi misalnya kita 2K tadi enggak, ya maksimalnya segitu sih udah dibahas gitu ya kan. Jadi semakin kecil resolusi kita bakal dapet layar yang bisa lebih banyak, lapisan-lapisannya layar yang gini bisa lebih banyak gitu. Kalau jadi semakin besar semakin sedikit juga kecepatan cuma ada cara mengatasin. Misalnya kita mau tetap punya resolusi yang besar, misalnya main 2K, main di kanvas 2K, caranya ini gini, kita duplikat dulu. Makanya project saya ini nggak pernah ada yang sedikit, pasti duplikat dulu. Jadi kalau misal di sini kan saya bikin yang warna kulit, saya pisah itu warna kulit. Di sini kan kita ada efek, ada bagian ronanya, bagian kilauannya, bagian bayangan itu masih dipisahkan. Kalau sebenarnya sih kalau ini kan udah tembus di 13 layer. Kalau kita gabung kan ini 10, 9, 8 sama 7. Kita gabung bisa kan mangkas sekitar 4 sampai 5 layar, kita lebih hemat.
Cuma kan kalau mau diedit bakal susah lagi kalau udah kegabung. Jadi sebelum saya gabung saya save dulu, terus saya kasih duplikat, terus yang ini aman, yang duplikatnya saya gabung. Yang duplikat hasilnya tadi saya gabung jadi layernya jadi warna kulit cuma satu layer aja, jadi aman. Terus rambut juga gitu lagi, terus baju gitu lagi. Mungkin kalau baju sih nggak banyak sih, cuma kulit yang berlapis-lapis lumayan banyak, sama rambut biasanya juga berlapis-lapis. Cuma kalau ini cuma ada 2 sih, jadi bisa lanjut ke layar yang lain ya, atasin gitu aja. Sama kita bisa juga hapus layar-layar yang nggak guna gitu, nggak penting, kayak misalnya sketsa dasar kita bisa hapus. Sementara kita duplikat dulu yang ada sketsa dasarnya, terus kita hapus yang udah clean. Jadi kan kalau kita masih mau nyari sketsa dasar lagi, kita masih ada cadangannya di project yang udah kita duplikat atau project sebelumnya. Atau bisa juga sih kalau males duplikat gitu, bisa di save aja layarnya, layar simpan layar transparan gini. Ini misalnya kita simpan juga layar transparan, jadi yang ke save cuma satu layar ini aja. Jadi terus kita bisa balikinnya misal ke project yang udah kita hapus. Banyak project yang di atas gini, project yang udah jadi, kita perlu lagi layar untuk menyesuaikan matanya misal. Terus kita bisa ambil gini, kita bisa ambil lagi dari galeri lagi ya, kita ambil layar yang kita save tadi, jadi bisa keluar lagi. Terus kita bisa nyesuaiin lagi ya kalau perlu ya. Mungkin bukan cuma buat sketsa dasar sih, misalnya kita line art ini kita mau kita save buat di project lain juga bisa, biar aman aja ya. Jadi intinya sih lebih ke backup gitu. Jadi kita bisa kurangin layar yang di sini, tapi layar yang nggak mau kita simpan biar bisa balikin lagi atau ya disimpan buat keperluan yang lain, masih ada di project yang sebelumnya. Walau sih ini boros sama memori lain sih, boros di memori internal atau eksternal yang kita buat nyimpen project ini kan berlapis-lapis. Coba aja ya, mungkin ya kalau sketsa ini masih dikit sih ukurannya, masih 3 MB, tapi kalau udah yang besar sampai ini sih cek ya 11 MB masih lumayan. 11 MB biasanya sampai 70 atau 100 MB-an biasanya kalau banyak layar atau banyak projectnya sih, banyak item-item yang dipasang di sini. Ini 33 yang sulit yang ini nih, lumayan banyak detailnya. Udah apa sih 59 kayaknya sih, yang dulu pernah lebih banyak sih. Oke, sebelumnya sorry ya karena rumah saya di pinggir jalan, wajar lah kalau ada banyak suara motor atau suara mobil yang lewat kenceng-kenceng lagi suaranya. 39 ya gitu sih. Jadi kita duplikat aja biar buat backup sama cadangan. Jadi itu bisa ngatasin layar-layar kita yang terlalu numpuk banyak, jadi kita bisa simpan di project sebelah gitu. Oke, terus solusi yang terakhir ya ganti HP aja sih, yang RAM-nya di atas 3 atau di atas 2 lah, atau yang prosesnya lebih kencang sih kalau untuk Android ya. Untuk iPhone ya mungkin 2GB udah lumayan sih kalau buat EB Span aja. Oke, mungkin videonya sampai sini aja kali ya, nggak ada lagi yang mau dibahas kayaknya. By the way ya, untuk saran video berikutnya mungkin bisa di komen. Untuk konten berikutnya saya lagi miskin ide nih, jadi bisa komen aja ya, sekalian bantu juga. By the way, thank you udah nonton. Jangan lupa bantu subscribe untuk dukung channel ini, like dan komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.